ya pilih kucing dalam karung? Ayo periksa, pilih, dan pantau kucingnya. Pada tahun 2024, Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum yang berbeda dari sebelumnya, yakni pemilu serentak di mana rakyat Indonesia akan memilih siapa yang akan menduduki jabatan eksekutif dan legislatif, baik di tingkat nasional hingga daerah. Sejauh ini, sejumlah partai politik telah mengumumkan kandidat yang hendak mereka usung. Publikasi juga sudah tersebar baik itu secara fisik seperti baliho dan spanduk, ataupun secara digital melalui rilis resmi di media sosial masing-masing partai. Pemilu serentak 2024 ini, sebagaimana pemilu-pemilu yang lalu, tentu akan menentukan nasib bangsa kita setidaknya untuk 5 tahun setelahnya. Keputusan yang kita ambil pada 14 Februari 2024 secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap kehidupan kita. Undang-undang yang dibuat oleh orang-orang berkuasa di pemerintahan yang kita pilih melalui pemilu tidak lain adalah produk hukum sekaligus produk politik yang akan mengatur kehidupan bermasyarakat. Saya, Anda, kita semua warga negara Indonesia. Akan tetapi, sejauh manakah rakyat Indonesia, khususnya para pemilih dari kalangan muda, menyadari signifikansi dari politik elektoral terhadap keseharian mereka? Apalah arti pemilu dan kampanye? Tak ada rakyat yang memilih. Pada pemilu serentak 2024 nanti, diperkirakan eligible voters sebagian besar akan didominasi oleh para kalangan muda. Hal ini menandakan banyak sekali partai-partai politik yang mulai memperebutkan kebanyakan dari proporsi mereka. Center for Strategic and International Studies memproyeksikan sekitar 60% pemilih pada pemilu serentak 2024 merupakan generasi milenial kelahiran 81-96 serta generasi Z kelahiran 97-2012. Dengan demikian, keputusan memilih oleh kalangan muda ini menjadi semakin signifikan karena kuantitas dapat menentukan keluaran dari pemilu kelak. Oleh sebab itu, edukasi tentang partisipasi politik kalangan muda paling tidak melalui peningkatan kesadaran memilih kandidat secara bijak dan juga rasional menjadi krusial dalam membentuk diskursus yang berkualitas dan juga pemerintahan Indonesia yang lebih demokratis. Berkaca pada penyelenggaraan pemilu edisi 2014 dan 2019, kalangan muda sebenarnya telah cukup berpartisipasi dalam politik elektoral dengan adanya kecenderungan memutuskan untuk memilih. Hanya saja, perlu dicermati apakah partisipasi politik itu sebatas mengikuti pemilu atau justru terdapat hal yang lebih besar seperti diskusi atau agregasi kepentingan secara proaktif. Untuk mengetahui wawasan pemilih muda terkait partisipasi politik mereka, kami melakukan wawancara bersama dengan orang-orang yang pada pemilu 2024 nanti berhak untuk memilih. Paling pemilihan presiden sih. Menurut saya di 2024 ya kan bakal ada presiden baru ya, bakal ada pemilu sih. Pilpres ya. Kurang tahu sih Kak. Oh, nggak tahu saya. Pemilu gimana ya, kayak kita mau milih presiden baru aja sih, presiden sama wakil presiden yang baru. Tujuannya biar ini aja sih, gimana ya, biar bisa bantu negara milih wakil yang bagus lah. Saya bakal pakai buat milih calon presiden. Kurang tahu Kak, soalnya baru aku sih belum pernah milih juga kan. Oh iya, Jadi belum tahu apa yang akan disiapkan. Mana ya, saya bisa lihat berita di TV sih. Berita di TV sih ya. Dari media sosial, berita, TV, koran. Biasanya dari televisi atau nggak dari website di Google gitu. Kalau misalnya kita milih kan nanti presiden barunya pasti nerapin aturan-aturan baru juga ya. Kita sebagai warga negara ya sebaiknya ngikutin sih peraturan-peraturan itu.
Gak bakal apa-apa sih, paling cuma ikut ngerayain seneng gitu. Saya sih udah milih aja gitu Kak. Iya. Untuk mengetahui lebih lanjut kiat-kiat memilih kandidat yang baik dan bertanggung jawab, nantikan setelah jeda pariwara berikut ini. Lo ngerti gak mereka ngomong apa? Enggak. Jadi gini, gue jelasin. Asal nyoblos aja nggak cukup. Kita juga perlu thoughtful, mulai dari mikirin siapa yang mau kita pilih, sampai ketika mereka beneran kepilih nanti. Kita sebagai pemilih punya tanggung jawab untuk nuntut komitmen mereka supaya mereka bisa konsekuen sama janji-janji kampanyenya. Oh, terus? Nah, kita milih kandidat itu sama kayak milih pasangan, harus tahu dulu bibit bebet bobotnya. Orang bilang, satu suara itu penting, jadi sayang banget kalau misalkan gak lu pakai. Tapi jauh lebih sayang lagi kalau misalkan lu milih, tapi asal milih dan langsung lupain aja pilihan lu. Terus-terus aja lu kayak tukang parkir. Milih itu hak masing-masing, tapi jangan sampai lu asal milih terus nyesel di kemudian hari. Pastiin apa yang lo pilih itu cocok sama lu dan bisa memenuhi kebutuhan lo. Menuhin kebutuhan. Berarti kalau ntar ada serangan fajar, gue ambil dong. Kan gue butuhnya duit. Ya kalau itu balik lagi sih, pilihan masing-masing. Tapi masa buat kepentingan 5 tahun ke depan bisa dibeli gitu aja? Gue ingetin lagi nih ya, kalau bisa pilih calon tuh yang punya visi misi yang jelas, bukan mantan koruptor, sama jangan sampai punya jejak pelanggaran hukum deh pokoknya. Tam, menurut lo calon ini gimana? Oke, bagus ini. Jujur, amanah, proaktif. Oke. Kalau yang ini? Ini kurang sih kata gue. Jangan milih itu lah. Kepada Mbak Reni Suarso sebagai dosen pengaku mata kuliah magang politik. Kepada Kahira Medianto selaku asisten perkuliahan. Dan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan video ini. Mari gunakan hak pilih kita secara bijak pada pemilu serentak 2024.